Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, gimana kabarnya, sehat? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Bapak dan Ibu semua, mohon izin perkenalkan kami mahasiswa apoteker Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang saat ini diberikan kesempatan untuk melakukan penyuluhan mengenai Covid-19. Bapak Ibu semua, apakah sudah tahu apa itu Covid-19? Nah, kalau belum tahu, dalam penyuluhan kali ini kami akan mencoba menyampaikan informasi sedikit mengenai virus Covid-19 tersebut. Nah, kami di sini berjumlah 6 orang, Bu. Izin saya akan memperkenalkan satu persatu. Yang pertama ada teman saya, Amira Wijdani. Kedua, saya sendiri, Ari Widodo. Kemudian ada Muhammad Hazrat, kemudian ada Otari Nur Fazria, kemudian ada Rizky Laila Ramdhani, kemudian ada Tari Oktavia. Nah, sebelum kita melakukan penyuluhan ini, alangkah baiknya kita membacakan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa bulan kebelakangan ini, dunia sedang dihebohkan dengan COVID-19. COVID-19 merupakan salah satu kejadian luar biasa. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan COVID-19? Jadi, COVID-19 itu merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Virus ini belum pernah diidentifikasi di manusia sebelumnya. Lalu bagaimana sih dengan penyebaran COVID-19 sendiri? Pada tanggal 31 Desember 2019, Cina melaporkan adanya kasus pneumonia yang belum diketahui etiologinya. Kemudian, pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi adanya coronavirus. Hingga tanggal 21 Oktober 2020, ada 40.455.651 kasus yang terkonfirmasi dan 1.119.431 kasus diantaranya meninggal dunia. Bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri, kasus pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus yang terkonfirmasi. Pada tanggal 21 Oktober 2020, kasus yang terkonfirmasi sudah 373.119. Lalu, untuk kasus yang aktifnya ada 62.743. Tapi ada 297 diantaranya yang sembuh dan 12.857 yang meninggal dunia. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya terkait virus. Virus ini memiliki host alamiah maupun host perantara. Nah, untuk host alamiahnya itu berasal dari virus kelelawar. Nah, untuk penyakit COVID-19, sebelum terjadinya penyakit COVID-19 atau yang kita kenal dengan coronavirus, itu ada penyakit namanya SARS dan penyakit MERS. Penyakit SARS dan penyakit MERS itu merupakan penyakit saluran infeksi pernapasan. Penyakit SARS itu berasal dari virus musang yang ditularkan kepada manusia. Nah, untuk penyakit MERS itu berasal dari virus unta yang ditularkan kepada manusia. Nah, terkait COVID-19 itu kita belum tahu host perantaranya dari mana. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan terkait perjalanan coronavirus atau perjalanan dari virus ini. Dia dengan cara apa sih menginfeksinya? Dengan cara masuk ke dalam inangnya melalui reseptor AC2 yang ada di berbagai organ, utamanya dia itu melalui saluran pernapasan, bisa melalui mulut dan mata. Nah, untuk coronavirus ini merupakan kelompok penyebab terjadinya penyakit yang ada pada hewan dan pada manusia. Nah, dia itu melalui saluran pernapasan. Nah, dia akan menyebabkan flu biasa. Lama-kelamaan dia akan bisa menyebabkan penyakit parah dan bahkan terjadinya pneumonia. Nah, untuk SARS-CoV itu ditemukan di Cina pada tahun 2003. Untuk MERS-CoV itu ditemukan di Saudi Arabia pada tahun 2000. Baik, di sini saya akan melanjutkan gimana sih cara penularan dari virus corona itu. Nah, di sini ada 2 orang, ya, ada itu orang yang terinfeksi dan ada orang yang belum terinfeksi. Dia dengan cara apa sih menularkannya? Dengan cara apa? Dengan cara droplet dan dari benda yang terkontaminasi droplet. Jadi ketika ada orang yang terinfeksi berbicara dengan atau berkontak langsung dengan orang yang belum terinfeksi, dia berbicara mengeluarkan droplet atau yang kita kenal dengan air liur. Nah, bisa dihirup nih oleh orang yang belum terinfeksi melalui mukosa mulut, melalui hidung, atau bisa ditularkan melalui mata, gitu cara penularannya, atau dari benda. Ketika benda ini sudah terkontaminasi oleh droplet, dipegang oleh orang yang belum terinfeksi, dia akan bisa terinfeksi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utari Nur Fazria akan menjelaskan mengenai tanda dan gejala setelah tubuh terinfeksi dari virus corona. Gejala umum apa sih yang dirasakan? Gejala umum yang dirasakan seperti demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan tubuh merasa letih dan lesu. Gejala umum pada virus corona terdapat persamaan tanda dan gejalanya dengan penyakit lainnya yang seperti di tabel, contohnya meriang dan flu. Tetapi, ada gejala yang membedakan, yaitu sesak napas, yang merupakan salah satu gejala serius jika tubuh terinfeksi virus corona. Rata-rata, gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus corona ini, tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. Respon gejala pada setiap orang terhadap virus corona berbeda-beda. Yang pertama, gejala yang paling umum, merasa demam, batuk kering, kelelahan. Yang kedua, gejala yang sedikit tidak umum, seperti nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman. Yang ketiga adalah gejala serius, tubuh merasakan kesulitan bernafas atau sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada. Jika Anda atau orang terdekat Anda merasakan gejala serius, segera cari bantuan medis. Selalu hubungi dokter atau fasilitas kesehatan yang ingin Anda tuju sebelum mengunjunginya. Sekian pemaparan tanda dan gejala dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sistem imun bekerja melawan virus. Jadi, di dalam tubuh kita terdapat sistem imun untuk melawan patogen penyebab penyakit. Terdapat dua sistem imun. Yang pertama ada respon imun humoral, yang kedua ada respon imun seluler. Pada respon imun humoral melibatkan sel limfosit B. Sel limfosit B akan mengenali virus sebagai musuh, kemudian akan mengeliminasi virus dengan cara mengeluarkan suatu antibodi. Yang kedua ada respon imun seluler. Ketika virus masuk ke dalam sel dendritik, kemudian akan dipresentasikan melalui sel limfosit T, baik T helper maupun T sitotoksik. Pada sel T helper akan mengenali antigen dan menghasilkan sitokin yang memicu sel limfosit B mengeluarkan antibodi, sehingga virus akan tereliminasi. Begitu juga dengan sel T sitotoksik akan mengeluarkan suatu senyawa untuk menghancurkan virus, sehingga virus akan tereliminasi. Berkaitan dengan penjelasan sebelumnya bahwa pada pasien COVID yang berat, apabila tidak ditangani dengan baik, respon imun pasien tersebut akan terjadi suatu sitokin storm atau badai sitokin, di mana akibat dari ketidakmampuan respon imun untuk melawan virus corona, sehingga sitokin terus-menerus dilepaskan, menciptakan peradangan yang hebat di paru-paru. Juga di paru-paru akan dipenuhi cairan dan penyumbatan jalan nafas sampai pada titik kematian. Terapi pengobatan pada pasien COVID secara umum diberikan antivirus seperti oseltamivir, chlorquine, ribavirin, favipiravir, dan lopinavir. Sampai saat ini belum ada satupun obat antivirus yang terbukti efektif untuk mengobati penyakit COVID. Maka dari itu antivirus yang digunakan masih mengacu pada terapi ketika endemi SARS dan MERS. Selain diberikan antivirus, juga diberikan antibiotik seperti azitromisin, kemudian diberikan antiinflamasi, vitamin, dan imunomodulator. Untuk mengatasi gejala COVID atau simptomnya, maka diberikan obat-obatan seperti paracetamol jika ada demam ataupun nyeri. Kemudian diberikan anti radang seperti ibuprofen dan natrium diklofenak. Kemudian diberikan agen mukolitik ataupun ekspektoran untuk memudahkan batuk dan mengencerkan dahak. Kemudian untuk mengatasi penyakit penyerta disesuaikan dengan penyakitnya seperti diabetes, hipertensi, dan artritis. Juga untuk gejala COVID yang berat perlu diberikan terapi-terapi suportif tergantung dari masalah medisnya, misalnya diberikan ventilator. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan infeksi virus corona. Cegah diri sendiri dari penyakit. Pertama, hindari kontak langsung tanpa terproteksi dengan orang sakit saluran pernafasan dan hewan peliharaan ataupun hewan liar. Kedua, terapkan hand hygiene atau menjaga kebersihan tangan.
Selanjutnya, cegah orang lain tertular atau sakit. Pertama, tutup mulut atau hidung dengan tisu atau siku ketika batuk atau bersin. Kedua, buang tisu ke tempat sampah yang tertutup. Ketiga, cuci tangan setelah batuk atau bersin atau kontak dengan orang sakit. Keempat, hindari berpergian jika sakit atau berpergian ke tempat wabah. Kelima, gunakan masker. Selanjutnya, ketika berbelanja ke pasar. Pertama, cuci tangan setelah menyentuh hewan atau produk hewan. Kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Ketiga, hindari kontak dengan hewan sakit. Keempat, hindari kontak dengan hewan liar, sampah, atau cairan. Selanjutnya, ketika bekerja di pasar. Pertama, harus sering mencuci tangan, terutama setelah memegang produk hewan. Kedua, disinfektan tempat kerja sehari sekali. Ketiga, gunakan proteksi tubuh, sarung tangan dan wajah ketika memegang produk hewan. Keempat, lepaskan baju pelindung setelah bekerja, cucilah setiap hari. Kelima, hindari keluarga terpapar pakaian kerja. Terakhir, untuk memakan makanan yang aman, sebaiknya memakan masakan yang matang dan hijau. Salah satu menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan. Berikut ini etika mencuci tangan yang benar. Pertama, gosok antar telapak tangan. Kedua, gosok punggung tangan dengan telapak tangan lainnya. Ketiga, gosok antar telapak tangan dan sela-sela jari. Keempat, jari jemari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Kelima, ibu jari dengan telapak tangan lainnya lalu gosok dengan gerakan memutar. Keenam, gosok ujung tangan dan kuku dengan telapak tangan lainnya. Selanjutnya, etika batuk dan bersin yang benar. Pertama, gunakan masker. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, bersihkan mulut dan hidung dengan tisu. Yang keempat, jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya. Kelima, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian, kita juga harus menggunakan masker dengan benar loh. Berikut ini 5 kesalahan dalam menggunakan masker. Yang pertama, menggunakan masker di bawah dagu. Yang kedua, menggunakan masker tidak menutupi hidung. Yang ketiga, membiarkan dagu tidak tertutup masker. Yang keempat, menggunakan masker terlalu longgar. Yang kelima, menggunakan masker yang basah atau sudah kotor. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, akan ditampilkan video etika mencuci tangan yang benar. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Ya baik, di sini saya ingin melanjutkan terkait penjelasan dari poster kelompok kami, yaitu mengenai novel coronavirus. Novel coronavirus atau yang kita kenal dengan COVID-19 itu merupakan virus yang baru penyebab penyakit saluran pernapasan dan berasal dari Wuhan, Cina pada tahun 2019. Nah, novel coronavirus ini merupakan satu kelompok atau satu keluarga dengan SARS dan MERS. Yang kita tahu bersama, SARS dan MERS ini merupakan penyakit saluran infeksi pernapasan gitu. Apa sih gejala klinis dari coronavirus atau COVID-19? Yang pertama ditandai dengan demam pada suhu tubuh 38 derajat Celcius gitu. Tanda yang kedua apa? Batuk. Tanda yang ketiga pilek. Tanda yang keempat sesak napas atau yang kita kenal dengan pneumonia. Tanda yang terakhir yaitu sakit tenggorokan gitu. Bagaimana sih cara penularan dari COVID-19? Cara penularannya apa? Melalui percikan ludah atau droplet
orang yang terinfeksi atau penderita COVID-19. Jadi ketika orang yang terinfeksi atau penderita COVID-19 itu berbicara dengan orang yang belum terinfeksi, dan orang yang belum terinfeksi itu tidak menggunakan masker, maka bisa terinfeksi karena adanya droplet dihirup oleh orang yang belum terinfeksi, maka dia bisa terinfeksi. Itu cara penularannya. Nah, terus bagaimana sih cara pencegahannya? Cara pencegahannya itu dengan cara mencuci tangan. Mencuci tangan yang baik. 6 langkah mencuci tangan. Gimana sih? Bisa dilihat dari video sebelumnya. Nah, terus jika kita batuk, kita itu harus menutup mulut dengan apa? Dengan tisu atau dengan lengan bagian dalam seperti ini. Nah, terus atau dengan menggunakan masker. Makanya itu kita disuruh menggunakan masker agar ketika kita batuk percikan dari ludah atau droplet itu tidak mengenai orang lain. Nah, terus gimana sih cara pencegahan yang ketiga? Yaitu hindari namanya menyentuh bagian hidung atau bagian mulut, karena yang kita tahu bersama bahwa tangan ini merupakan sumber dari mikroorganisme gitu. Nah, jadi kita dilarang nih menyentuh bagian hidung dan bagian mulut. Nah, terus habis itu apa sih langkah selanjutnya? Cara pencegahannya yaitu dengan cara melakukan aktivitas fisik dengan cara berolahraga dan istirahat yang cukup. Nah, setelah kita melakukan aktivitas fisik, kita disuruh mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna. Jadi seimbang nih antara karbohidrat, antara protein, dan antara lemaknya seimbang. Nah, setelah itu kita masak makanan yang dengan sempurna. Jadi kita itu jangan masak makanan setengah matang, tapi harus sempurna. Masaknya harus sempurna gitu. Terus habis itu minum air mineral 8 gelas per hari. Diusahakan 8 gelas per hari. Nah, jangan kekurangan nih. Diusahakan 8 gelas per hari. Nah, setelah itu kita bila demam dan batuk atau sesak napas, kita bisa atau segera ke fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas, seperti klinik, seperti rumah sakit. Jangan ditunda-tunda. Jadi ketika kita mengalami demam, mengalami sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Nah, setelah itu kita jaga nih kebersihan, jaga kebersihan lingkungan seperti kebersihan rumah, kebersihan lingkungan kantor, kita jaga kebersihannya. Nah, setelah itu kita lakukan yaitu berdoa kepada Sang Pencipta, semoga kita terhindar dari segala jenis penyakit, khususnya virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19. Terima kasih. Gimana Bapak Ibu semua, apakah sudah mengerti tentang COVID-19 dari penjelasan-penjelasan teman kami di atas? Saya rasa sudah mengerti ya. Ya, Bapak Ibu, semoga informasi yang dari teman-teman kami bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sekian penyuluhan kami, semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah dari teman-teman kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.